إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan pada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih izinkan kita duduk mengaji di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, niat saleh kita ke tempat yang mulia ini mendapatkan pahala ridha, rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah, mudah-mudahan sampai yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati dan cintai segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya guru kita Ustaz Syahabuddin MA, orang tua kita Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Husain Fauzi. Tak lupa juga orang tua kita Bapak Ustaz Namin Setiawan, Haji Gunawan, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Haris. Seluruhnya yang mohon maaf nggak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, Allah taala terima amal ibadahnya, Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah,
kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiah, diberkahi usia kita, berkahi rezeki kita, anak keturunan kita, istri kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Fadala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi وأنصاره وأصهاره ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى صلى الله الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لأبي علوي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي حسن الشاذلي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الشيخ مربي روح الإمام عبد الله بن المرشاتري والحبيب حسن والحبيب مهدي والحبيب سالم عبد الله بن المرشاتري سيد الوالد عبد الرحمن بن أحمد زكا والحبيب الشيخ عبد العاطف والحبيب معاذ بن عاطف عبد الرحمن بن الشيخ عاطف والحبيب علي بن أحمد بن شهاب وسمع الأرواح يحيى هجي أنصار الله بن مصطفى كامل ثم الأرواح أستاذ هجي مرتا بن هجي ساوي بن بواسان وثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك راحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita ya, masih tentang kemarin hal-hal yang dimakruhkan dari segi membedakan atau menyalahi sebagian sunnah-sunnah atau meninggalkannya. Kemarin kalau nggak salah sampai mana itu? Sampai yang ketujuh kalau nggak salah ya, sampai Ani lupa nih ya, jadi Ani belum tahu, biasanya Ani suka lihat apa YouTube-nya Bang Dul tuh, sampai mana itu batasnya. Tadi kondangan mulu, kondangan rumah, jadi nggak sempet buka-buka kitab deh, mohon maaf deh ya. Emang musim kawin, musim sunatan sekarang. Sahabat aja cerita sampai 3 tempat beliau katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin juga masih di hal-hal yang dimakruhkan ya, menyalahi sebagian sunnah-sunnah atau meninggalkannya. Jadi sunnah-sunnah kalau kita salahkan atau kita salahi menjadi makruh. Ya, seperti apa kemarin? Seperti tarku takbiratil intiqalat, meninggalkan takbir intiqalat. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar itu namanya takbir perpindahan, bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Wah, Bang Hasan paham juga deh ya. Kan kirain kosong kali, ada isinya juga deh. Ya, takbir yang itu takbiratul ihram disebut itu wajib. Tapi ada di dalam sholat namanya takbir intiqal, takbir perpindahan. Itu hukumnya sunnah. Kalau kita tinggalin jadinya makruh gitu ya. Sesuatu yang disunnahkan di dalam sholat kita tinggalin bisa jadi makruh ya. Allahu Akbar sampai ala akhirih ya. Terus yang ke-8 tarkul adzkari ruku'i wal i'tidal wa sujud wal julus baina sajdatain, meninggalkan zikir-zikir yang ada di ruku', i'tidal, sujud, dan juga duduk di antara dua sujud. Antum sujud nih Pak, nggak baca zikir, boleh apa kagak? Boleh. Yang penting ada tumakninanya. Tapi kalau kita tinggalin makruh Bang Hasan, ya. Makruh. Kita nggak baca apa-apa nih, kita sujud, sekedar ada tumakninanya, kita bangun lagi. Nah, nggak apa-apa, sah sholatnya. Cuma makruh, ya, meninggalkan zikir yang ada pada ruku ataupun i'tidal ataupun sujud ataupun duduk di antara dua sujud, ya. Mungkin sholatnya ini udah pengen keluar waktu mungkin ya. Atau lagi bini ngomel-ngomel kali jadi nggak khusyuk ya. Nah, itu meninggalkan zikir-zikir tersebut makruh hukumnya ya. Terus yang selanjutnya tarkud du'a fi tasyahudil akhir. Nah, yang selanjutnya dimakruhkan meninggalkan doa di dalam tasyahud akhir. Jadi di dalam tasyahud akhir itu kita disunnahkan untuk menambahkan dengan doa. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Minimal segitu deh. Ya minimal. Ya kalau kita mau baca panjang jangan ya. Nggak boleh ya, nggak disunahkan. Ya kenapa? Ya karena jamaahnya banyak. Itu yang disunahkan setahu ana di dalam kitab Fathul Mu'in itu yang tadi makmumnya itu terbatas ya, atau sholat sendiri seperti Ustadz Sahab misalkan imam, makmumnya aneh sama Ustadz Namin berdua. Nah Ustadz Sahab sunnah tuh baca ya, baca doa yang disunnahkan tuh, doa setelah tasyahud akhir. Tapi kalau makmumnya banyak aja, nah itu tidak disunnahkan ya, khawatir memberatkan jamaah apalagi yang sudah tua-tua ya. Tapi kalau sholat sendiri boleh tuh, lagi tahajud ya, lagi sholat yang lain ya, panjang doanya. Nah itu minimal biasanya orang baca sampai situ. Terus yang ke-10 ada musujud alal anf ya, meninggalkan sujud ya atas hidung, maksudnya hidungnya nggak ikut sujud ya. Hidung termasuk anggota sujud gak? Enggak. Tapi sunnah disujudkan. Ya, sunnah dikenain. Ya, sunnah hidung kita dikenain tempat sujud sunnahnya. Ya, ini juga kalau hidungnya nyampe ya. Kalau memang dari lahir dia hidungnya nggak nyampe, ya jangan dipaksain. Ya, sampai lecet jidatnya nanti ya digitu-gituin ya. Kalau memungkinkan hidungnya kena mahal sujud, kenain ya, karena itu sunnah ya. Makanya sebagian ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i hatta sujud pun kita disunahkan melek ya. Kenapa? Ketika sujud kita disunahkan melek biar mata ikut juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nggak menyentuh mata ikut sujud juga. Nah, itu saking gitunya kita semua anggota badan kita diajak sujud sama Allah, diajak ibadah sama Allah. Nah itu kalau kita memungkinkan untuk sujud, kita punya hidung, nggak kita sujudkan, hukumnya makruh ya. Terus yang selanjutnya qiraatul Qur'ani fi ghairil qiyam bi qasdil qira'ah la dzikr. Membaca Al-Qur'an
selain dalam keadaan berdiri dengan tujuan membaca, bukan tujuan berzikir. Kalau kita sholat berdiri, lain halnya orang sholat duduk. Dia membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, niatnya Al-Quran. Seperti misalkan, dia bacanya apa nih? Ketika sujud biasanya orang suka baca, Imam Abdullah bin Al-Haddad kalau nggak salah. Ketika sujud dia baca ayat Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Niatnya jangan baca Quran, niatnya zikir. Kalau niatnya baca Quran makruh. Di dalam ketika selain berdiri ketika sujud. Nah, itu ada sebagian ulama membaca doa, menambahkan. Kan disunahkan sujud itu memperlama. Pas sujud dia baca tuh Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Niatnya zikir. Sama seperti masalah tanbih tuh, hati-hati. Masalah negor orang lagi sholat. Nah, negor orang lagi sholat kan kemarin udah dibahas tuh. Ingat gak? Ketika misalkan aneh sholat salah, yang di belakang kan sunnahkan mentanbih, menegur. Negurnya gimana? Niatnya negor apa niat apa itu? Nah, kalau niatnya negor, batal sholatnya. Niatnya negor, batal sholatnya. Mesti niatnya zikir. Atau niatnya tegur sama zikir, nggak batal. Kalau niatnya zikir doang nggak batal. Niatnya zikir dan negor nggak batal. Kalau niatnya negor doang, batal sholatnya. Karena dianggap berbicara. Nah itu kita mesti paham. Kebanyakan kita kalau negor apa? Niatnya negor aja kan. Subhanallah. Nah itu niatnya mesti zikir. Nggak boleh kita niatnya negor. Udah gitu galak banget lagi negornya. Galak banget. Subhanallah. Anda udah pernah cerita waktu itu yang Anda lupa tasyahud awal. Udah posisi diri, yang negor galak banget. Subhanallah. Kita nggak duduk, kita nggak balik lagi. Subhanallah. Udah tasyahud awal. Kalau kita posisinya sudah diri, lupa tasyahud awal, posisi kita udah diri, nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi batal sholatnya. Karena menambahkan rukun. Kalau sudah posisinya diri, jadi disunahkan balik itu kalau posisi kita belum sampai batasan ruku itu maksimal. Habis Allah, subhanallah baru balik tuh. Tapi kalau sudah tegap, Allahu akbar, subhanallah, nggak balik lagi tasyahud awal, nanti tutup aja dengan sujud sahwi. Nah itu gunanya kita belajar, kita ngaji, Jadi jangan kebangetan galak, subhanallah, ternyata kalau gurunya atau ustadznya balik lagi tuh imam, batal sholat kita. Sama seperti ketika dalam masalah sholat Id. Orang pas Allahu Akbar kan tuh takbir, kan ada takbiratul ihram, ada takbir apa? Takbir apa? Takbir dalam rakaat pertama sama rakaat kedua kan tuh. Nah, dia kelupaan. Habis takbir intikal Allahu Akbar. Kan harus takbir lagi kan? Allahu Akbar. Dia langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia ingat, dia langsung takbir. Allahu batal salatnya. Terusin. Karena dia udah masuk ke dalam rukun. Fatihah udah masuk ke dalam rukun. Dia pindah ke sunnah. Batal sholatnya. Nah, itu hati-hati tuh. Apalagi Id kan nggak sembarangan. Banyak nggak jamaahnya? Banyak. Yang katanya kagak pernah sholat juga hadir sholat Id. Sholat tahunan. Apalagi lagi libur kan pasti kumpul tuh, hati-hati ya. Hati-hati. Kalau sudah kelupaan terus saja. Jangan balik lagi ke takbir yang itu tuh. Nah itu sering ada beberapa terjadi. Ada yang pernah nanya mana di kebagusan, Ustaz. Tuh gimana saat ini? Oh balik lagi deh. Oh iya. Batal sholatnya. Oh gitu Ustaz. Iya. Ya ini pentingnya ya, jadi kita cari penceramah atau khutbah jangan hanya bisa ngomong tapi paham fikih. Soalnya dia nanggung jamaah di khutbah Jumat itu nggak sembarangan, makanya yang milih itu Ustaz Sahab, ana
tahu standarnya, ya, standar orang ini berhak bisa bertanggung jawab, ya, paham. Nah, ya, itu mesti, ya, karena dia bawa orang, ya, bawa jamaah. Karena sholat Jumat berjamaah hukumnya apa? Wajib berjamaah. Nggak bisa sholat Jumat dilakuin sendiri. Ya, maka nanti ada dalam kitab Faidul Mukhtar juga, apa di kitab Fathul Muinan loh Pak, hukum sholat berjamaah. Kadang Imam Nawawi fardu kifayah, sunnah muakkadah, dia bilang. Tergantung kalau tempatnya fi adil maksubah haram. Ya, kalau imamnya fasik, kalau itu jelasin tuh banyak tuh. Ya, dulu ketika di Hadramut tanya apa hukumnya sholat jamaah, ya sunnah muakkadah. Gitu juga begitu, salah sama guru. Padahal ada 7 hukum di situ. Dalam masalah sholat berjamaah. Yang ke-12 dimakruhkan khafdu ra'sihi fi ruku'ihi. Menundukkan kepalanya ketika ruku. Kepalanya nunduk. Kan harusnya lurus begitu tuh. Sekira-kiranya ditaruh barang nggak jatuh. Ditaruh barang nggak jatuh, lurus. Kepalanya nggak nunduk begini nih palanya. Nah, itu makruh. Ya, makruh. Tapi kita jangan galak-galak kalau ada orang kayak begitu. Makruh lo, bego banget, belajar gagak. Nah, ini pelan-pelan. Kita belajar, kita perhatiin dulu sholat kita dulu, perhatiin sholat kita. Kadang-kadang kita yang suka ngaji aja suka kelupaan. Karena nggak dibiasain. Kalau nggak dibiasain nanti nggak terbiasa. Biasain. Nah, kita perhatikan kita. Habis itu siapa? Istri kita, anak-anak kita perhatiin, kita tegur. Baru deh sekeliling kita. Kalau kita lihat ada murid kita yang kira-kiranya muridnya ini mau dinasihatin. Kalau enggak mah biarin aja. Pegel jadinya. Kalau dia mau dinasihatin, dia mau terima nasihat, mau bener, kita bilangin. Nggak mau, udah urusan lu deh. Nah, ini terlalu nunduk, menundukkan kepalanya di dalam rukuk. Yang ke-13 satru yadih indal ihram wa sujud, menutup kedua tangannya ketika takbiratul ihram dan sujud. Kan sunnahnya terbuka. Kalau pakai sarung tangan itu makruh. Sarung tangan, ketika takbiratul ihram ataupun ketika sujud, Kan kemarin di anggota sujud kan sunnah terbuka apa? Sunnah terbuka tangan dan kaki. Sunnah terbuka. Tapi kalau pakai kaos tangan boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Kalau ada hajat nggak makruh, hilang kemakruhannya. Ya misalkan dingin banget mencekam, sehingga kalau kita nggak pakai sarung tangan gigil itu sampai kita bisa gerak berkali-kali. Nah, itu nggak apa-apa pakai. Jaket, pakai selimut, kalau kedinginan makruhnya hilang. Kenapa? Karena ada hajat. Ada hajat. Jadi kayak anggota sujud kemarin kan ada berapa anggota sujud? Ada 7 kan. Anggota sujud ada 7 jidat, 2, 3 telapak tangan, 4, 5 dengkul, 6, 7 jari kaki. Ada yang wajib terbuka nih jidat. Wajib terbuka, nggak bisa ketutup kita begini nih, nggak bisa sholatnya. Sujudnya di atas peci begini. Nggak bisa, nggak sah. Nggak dianggap sholatnya belum sujud. Kalau belum sujud berarti kekurangan rukun. Kekurangan rukun di dalam sholat. Jidatnya mesti kena ke tempat sujud. Meskipun sebagian mesti kena. Ada yang sunnah terbuka. Apa yang sunnah terbuka? Telapak tangan dan kaki. Kalau pakai sarung tangan, pakai sarung kaos kaki, boleh. Tapi makruh kalau nggak ada hajat. Yang wajib tertutup dengkul kita. Kenapa? Karena aurat. Terus yang ke-14, alla yaltafita fi salamihi bi sur'atin kal iltifadi tha'lab. Ayaltafita fi salami bi sur'ah, menoleh ketika salam dengan cepat. Seperti nolehnya seekor rubah. Jadi ada di dalam sholat itu Nabi bilang jangan sholat kita seperti binatang. Binatang maksudnya apa? Bukan kita binatang, gayanya gaya binatang. Ente lagi sholat hadap Allah, jangan gayanya gaya binatang. Seperti apa? Seperti tadi tuh, apa salah satunya seperti rubah. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat.
Ya itu makruh. Ya. Kan kalau rubah gimana rubah? Nah begitu kan, rubah cepat. Ya. Ini Nabi yang bilang, ya nggak boleh kita sholat sama seperti binatang, makruh. Nabi maksudnya ente lagi sholat ngadep Allah yang benar. Ya ngadep presiden aja, kalau ngadep presiden gimana? Ya kondangan aja kita rapi banget kan? Ya ngadep Allah gimana? Ya. Terus yang ke-15 tuh, ayyabruka kal ba'ir. Ya. Bi an yuqaddima yadihi ala rukbatihi fi sujud. Ya. Makruh hukumnya berlutut seperti onta. Ya. Seperti onta, kayak binatang juga. Apa maksudnya? Bi an yuqaddima yadihi ala rukbatihi fi sujud. Mendahulukan kedua telapak tangan, kedua tangan di atas kedua dengkul di dalam sujud. Jadi kalau lagi sujud, yang dijatuhin pertama kedua tangan. Kedua tangan itu makruh. Harusnya dengkul dulu Bang Hasan. Dengkul dulu baru tangan ketika mau sujud. Jangan tangan dulu baru dengkul. Itu katanya kayak duduknya onta. Ya. Makruh, dengkul dulu. Ya. Pas sujud dengkul dulu taruh, baru kedua telapak tangan. Jangan telapak tangan dulu baru dengkul. Nah, itu kata Nabi kayak onta. Nah, itu makruh. Ya. Kecuali memang dengkul kita sakit. Ya, kalau itu mah beda. Ini bicara orang sehat ini. Lah kalau asam urat, kakinya peletek-peletek, dengkulnya oblek-oblek habis jatuh, itu mah nggak apa-apa, ya. Ya, jangan baperan. Makruh semua nih sholatnya. Kalau udzur mah beda. Kalau orang udzur beda. Ya, antum sholat telentang aja boleh kalau udzur mah. Emang lagi sakit. Tapi kita jangan berharap sholat kayak begitu. Berarti kita sakit. Sakit parah, sholatnya mau tiduran. Ya, sakit parah, nggak bisa bangun. Mau nggak bisa bangun. Ya kalau kakinya sakit, tapi anak pernah juga waktu itu. Ya kakinya sakit, jatuh waktu main futsal tuh jatuh keselio. Nggak bisa kita naruh dengkuluan, soal ngebet. Nah itu nggak apa-apa. Ya. Kalau ada udzur nggak jadi masalah. Terus yang ke-16, iftirasus sabu' atau kalab, wa huwa ayyadha dira'aihi 'alal ard fi sujud. Ya. Meletakkan kedua lengannya nih, dira'aihi 'alal ardi fi sujud. Di tempat sujud, di tempat sujud, di dalam sujud. Begini nih, naruh nih. Nih sujud begini nih tangannya nih. Harusnya gini nih. Tuh. Ini begini nih. Nah, ini makruh nih. Sujudnya begini nih. Ininya disujudin begitu tuh. Ya. Harusnya kan gini kita tuh. Ya, ini diginiin. Nah, itu makruh. Ya. Kayak anjing katanya. Kata kitab kayak anjing, kayak binatang buas. Ya, anjing kan kalau duduk kan gitu. Gitu kan? Ya. Nah, jangan nanti bilang aneh kayak anjing ya. Ini nyontohin aja ya. Jadi kalau sholatnya begitu tuh makruh, di tangan kita di atas diangkat gitu tuh. Ya. Nah, itu masih hal-hal yang dimakruhkan, meninggalkan sunnah-sunnah atau menyalahi sebagian sunnah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, makruhatun min nahiyati fi'liha. Hal-hal yang dimakruhkan ditinjau dari perbuatannya. Nah, jadi perbuatannya, ya, pekerjaannya. Kalau kita ngerjakan seperti itu makruh. Apa salah satunya? Kafu sya'rihi wa thawbihi, menguncir, ya, melipat rambutnya atau melipat pakaiannya. Ya, sholat gini nih Bang Hasan. Nah, itu makruh. Emang ada Pak Allah, emang ada preman. Nah, makruh dilipat bajunya. Ya. Ya. Ini maksudnya ini adab. Nggak sampai haram, adab aja. Adab gimana sih? Ente kalau mau kawinin anak orang ada adabnya kan, kalau palang pintu tuh. Ada uang pelangka. Itu adat istiadat adab. Nah, di syariat kita menghadap Allah ada hukumnya, ada caranya, nggak bisa sembarangan. Mesti pakai wudu, mesti suci dari dua hadas. Ya, kalau mau berjamaah mesti wangi. Kalau bau makruh kita berjamaah. Terus makan jengkol, udah adzan nih. Nggak keburu nih kayaknya. Makruh kita sholatnya di rumah sama istri, sikat gigi dulu. Ya. Apalagi jadi imam lagi, hati-hati ya. Miknya bau jengkol. Nah,
Nah itu ya, orang kan kalau mulut bau orang nggak mau ngomong, diem aja deh ya. Ya jadi ngelipat rambutnya, pakaiannya makruh ya, lengan tangannya itu, lengan tangannya ya makruh. Terus yang kedua, raf'ul basar ila sama, matanya ngelihat ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Cakawin. Ustaz Haris pengalaman juga. Kalau Bang Hasan kucing biasanya ya. Biasanya kalau masjidnya bagus tuh, hati-hati tuh. Masjid bagus nanti setelah salam baru kita lihat. Ini masjidnya bagus. Lihat kubahnya. AC-nya cakep banget ya. Nah, itu hati-hati, lihatnya mahal sujud. Kita lihat ke atas hukumnya makruh. Ya. Terus yang ketiga, wad'ul yadin ala khasiratihi, ya, meletakkan tangan di atas pinggangnya, ya. Di atas pinggang. Aman. Ini tolak pinggang tolak pinggang. Ya. Makruh. Ya. Adim nggak ada yang model begitu ya. Ada kurang ngajar banget begitu. Kalau ada yang begitu, aduin sama Bang Hasan deh. Ya, biar disikat deh. Ya. Terus yang ke-14, mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa fi mahalli sujud. Mengusap jidatnya. Nah, kita kadang-kadang suka begitu tuh kalau lagi keringetan. Bisa tuh makruh lagi sholat. Nanti setelah salam baru usap. Ya, jadi kalau lagi sholat jangan ngusap jidat. Ya. Nah, garuk nggak apa-apa garuk. Ya, tapi jangan 3 kali berturut-turut. Ada caranya. Caranya jarinya doang Bang Hasan, misalkan di jidat nih. Begini tempelin, garuk tuh begini. Ya, 1000 kali nggak apa-apa, 1000 kali. Ada 7 anggota yang kita bergerak, biar kata 1000 kali nggak batal. Ya, apa yang pertama? Jari-jari. Jari-jari ya, bukan tangan ya. Kalau tangan batal. Jari-jari antum garuk begini nih. Bener-bener gatel ya, bukan talaub, bukan main-main. Kalau main-main batal sholatnya. Nih. Nggak batal sholatnya. Biar kata 1000 kali. Mata, kedip mata gitu, kedip-kedip. Orang cacingan kali cacingan begitu tuh. Ya, nggak batal. Ya, kalau batal kuping tuh, kuping nggak batal. Mulut, ya, gerak berkali-kali nggak batal. Lisan, lidah, nggak batal. Apa lagi? Ada yang itu di berapa? 5 ya. Satu lagi zakar. Nah, zakar goyang-goyang kali depannya janda itu nggak batal. Ya, ada di kitab fikih, Ya. Kemaluan kalau goyang-goyang nggak batal dalam sholat. Ya. Nggak tahu surahnya gimana, ini nggak tahu, ditanya sama yang paham itu. Ya. Iya, silakan. Terima kasih. Kalau kita waktu sholat ini dalam waktu wudhu ataupun waktu sujud, kita membacanya hanya satu kali itu tidak lengkap. Allah yang pandang dan nilai itu. Ya. Jadi enggak kurang, pahalanya kurang. Ya. Tapi kalau kita masuk dalam bab tasawuf, kita sholat enggak tujuan cari pahala, cari gimana Allah diridhoinya. Yang penting kita berusaha ibadah semaksimal kita, sebisa kita. Nah, kayak seperti itu. Nah, jadi enggak menghilang, enggak dapat pahala nih kita ngelakuin, enggak dapat pahala semua gitu. Ya. Ya, enggak, mengurangi saja, mengurangi pahala kita. Ya. Udah itu doang kan ya? Nanya itu doang kan ya? Ya, Jibrahim ya? Nanya itu doang kan ya? Ya, pertanyaan itu aja kan? Nah. Berapa menit lagi? Oh, 7 menit lagi. Nah. Ya, biasanya kalau di pending pertanyaannya suka lupa mau nanya belakangan suka lupa kadang-kadang. Nah, ala kulli hal. Ya, jadi mengusap jidat kita hukumnya makruh kalau lagi sholat. Tahan dikit, ya. Sebentar kita sholat nggak lama. Cuma memang kadang-kadang kebiasaan.
Ya, apalagi anak jujur, anak kayak anak suka keringet. Makanya ini kalau sholat gerah nggak khusyuk anak. Ya kalau anak nggak tahu kalau ustaz yang lain. Anak dulu ketika ngajar di satu tempat ditanya, Ustadz mau minum apa, mau ini. Ente kalau aneh ngajar, kalau bisa ada kipas angin. Aneh gitu pesannya. Ya, kalau minum udah jangan yang aneh-aneh, air putih aja, kalau nggak air es udah cukup. Nggak usah pakai susu, mau susu apa kopi, nggak usah ngeberatin. Yang penting kipas, karena kalau gerah aneh nggak khusyuk. Aneh bilang gitu. Tapi kalau guru-guru lain, Allah alam. Ya. Kadang-kadang kita suka kelupaan ngelap begitu tuh keringet. Ya, gerah atau apa-apa kalau lagi penuh misalkan sholat id dan lain-lain itu AC mesti nyalahnya mesti kencang biar kita khusyuknya sholatnya khusyuknya enak sholatnya enak ya. Wa taswiyatul hasa fi mahalli sujud ya, membersihkan ada batu kerikil-kerikil ya kecil-kecil di tempat sujud kita singkirin begini nih, nah itu makruh, biarin aja sujud di situ ya. Ada debu batu-batu kecil ya, bukan beling ya, kalau beling bahaya, batu-batu kecil ya nggak apa-apa, itu suka nempel kan di jidat, kita suka bersitu, makruh itu, biarin aja ya, biarin saja. Kita memang lagi sujud, kita memang lagi menghinakan diri kita di hadapan Allah, merendahkan diri kita serendah-rendahnya ya, nggak ada yang kita banggain ya. Nah, iya tamam. Kalau memang sekira-kiranya sakit dan sakitnya itu bisa menghilangkan kekhusyuan, nggak apa-apa kita singkirin. Ya. Tapi benar-benar sakit ya, bukan kitanya lebay. Kitanya lebay nih, batu kecil sakit, padahal nggak sakit. Ya. Ya. Kalau ada beling, ya, yang bahaya, ya jangan kita sujud. Ada paku, ya, jangan kita sujud, kita singkirin nggak apa-apa. Tapi kalau batu-batu kecil kan nggak, menurut aneh sih seurufnya itu nggak menyakitkan, ya. Batu kecil ketika kita sujud di batu ada batunya kecil, menyakitkan nggak? Enggak kan, urufnya enggak Ustaz Haris. Umumnya tuh orang nggak sakit kena batu itu. Iya, cuma mungkin kita habis diomelin bini jadi sakit. Ya. Nah, apa? Iya, sama. Nah, itu makruh ya. Yang kelima, an-nakru fi sujud kal ghurab. Ya, nakru itu kayak apa? Cepet ya dalam sujud, kayak apa namanya? Ghurab itu gagak, burung gagak kalau lagi matuk gimana? Sujudnya cepet. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, cepet gitu. Kayak burung gagak. Ini kapan sholatnya begini nih? Seringnya sholat taraweh. Allahu akbar. Allahu akbar. Cepet banget. Ya begitu. Termasuk anak dah. Taraweh. Nah, itu makruh. Ya. Nah, kalau kita ngakuin kalau kita emang muqassirin. Kita semua muqassirin di dalam sholat. Banyak kekurangan kita dalam sholat, ya kan? Kita perbaikin pelan-pelan, ya. Khususnya sholat tarawih itu memang cepat kita. Ya minimal kita agak lamain lagi dikit sehingga menghilangkan kemakruhannya. Kalau cepat banget sekedar tumanina doang, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, itu makruh. Ya, seperti apa? Seperti sujudnya burung gagak. Burung gagak kalau matuk kan tok 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 gitu. Ya. Yang keenam, jilsatul iq'a. Duduk iq'a kal kilab, seperti anjing. Ya. Seperti kalab. Duduk iq'a. Jadi duduk di dalam sholat itu macam-macam. Ada iftiras yang kita paham, duduk tasyahud awal iftiras namanya. Ada tawarruk, duduk tasyahud akhir, posisinya kayak begitu. Ada iq'a. Baru dengar kan iq'a? Iq'a itu ada yang disunnahkan, ada yang dimakruhkan. Iq'a, duduk iq'a ada yang disunnahkan, ada yang dimakruhkan. Kalau yang disunnahkan, tapi tetap afdalan iftiras. Ya, biasanya santri dapat ilmu model begitu, dia pakai dia tuh. Seperti gini nih sholat iq'a nih, kakinya iq'a nih. Ini kan ini iftiras ya, ini iftiras.
Nih iftiras nih, ya. Nih kakinya ini ditekuk tuh ya biar ngadep sujud, disujudkan. Ada tawaruk, tawaruk begini kan. Oh, tawaruk. Ada ik'a yang masnun nih begini nih. Nih. Nih ik'a yang masnun begini. Ya, ini nggak apa-apa begini sunnah, tapi afdalan iftiras. Afdalan begini nih. Ya, afdalan begini. Mungkin kalau begini dia nggak sakit, dia begini nih. Boleh pakai ik'a masnun. Nah, ini sunnah nih. Nah, tapi ada duduk yang dimakruhkan. Nah, ini lurus begini nih. Ini boleh nih. Ya. Tapi ada yang makruh gini nih. Ya, duduknya pakai pantat. Gitu. Nah, gini nih. Nah, ini makruh nih gini. Ini kayak anjing kata Nabi. Sholatnya duduknya begini. Makruh. Ya. Paham ya? Ya. Ya, jadi ik'a tadi ada yang sunnah, ada yang makruh. Yang sunnah seperti anjing. Gambarannya apa? Ayyaj'ala aliyatih 'alal ard. Dia jadikan pantatnya itu di tempat di bumi. Wa kadzalika rijlih. Kakinya juga begitu nyentuh bumi. Wa yansibu saqih, betisnya ditegakin, dilurusin. Nah, itu ik'a makruha. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.